Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih Bapak Ibu sudah membersamai kami di grup dalam modul pertama ini. Ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan ketika Anda belajar atau mungkin mengajar juga, mengajarkan kepada orang lain, karena ternyata saya lihat kemarin banyak sekali yang menyampaikan kepada saya ternyata beliau itu membeli produk kami itu untuk diajarkan kepada orang lain. Maka ketika Anda belajar atau mengajar di modul pertama, ada beberapa catatan yang penting. Yang pertama itu adalah mengenai motivasi untuk peserta yang sedang mulai belajar membaca Al-Quran, terutama orang yang belum bisa sama sekali, terutama orang yang belum mengenal Iqra sama sekali, belum pernah belajar sama sekali. Itu sangat penting untuk meningkatkan atau membangkitkan kepercayaan diri mereka. Oh, ternyata baca Al-Quran itu mudah, ternyata itu tidak sesulit yang dibayangkan. Karena memang di dalam Al-Quran sendiri sering kita perdengarkan ya, sering kita sampaikan bahwasanya Allah menjamin kemudahan, itu menjamin. Permasalahannya bukan masalah Al-Quran yang sulit, tapi permasalahannya adalah di kemauan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Allah bersumpah beberapa kali itu, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, fahal mim muddakir. Adakah orang yang mau mempelajarinya? Termasuk pelajaran membaca Al-Quran ini. Kalau dibandingkan dengan misalnya Anda belajar huruf Jepang atau huruf Korea atau huruf-huruf yang lain, saya yakin sekali ini sangat mudah untuk dipelajari. Oleh karenanya yang menjadi poin penting di sini adalah yang pertama, jangan pernah menunda kebaikan untuk langsung belajar, langsung mengambil action. Itu sangat kita kejar ya, sangat kita motivasi, terutama ketika Anda sedang mengajar kepada pihak lain. Terus yang kemudian yang perlu difahamkan di awal sebelum Anda mengajar ataupun sebelum Anda belajar, seperti yang saya sampaikan di video pertama, adalah pentingnya pemahaman akan pengetahuan versus keterampilan. Pengetahuan mungkin kita bisa diam saja, kita menyerap ceramah seseorang, kita belajar di sekolahan, itu adalah pengetahuan, itu tidak memerlukan latihan. Tapi ketika Anda belajar membaca Al-Quran, itu murni latihan. Anda tidak praktek, Anda pasti gagal. Itu bisa kita jamin, kita garansi. Anda tidak berbunyi, Anda hanya mendengar video saja, Anda ikut majelis taklim saja, tidak berusaha untuk menyimakkan bacaan, pasti gagal. Yang ketiga adalah kemauan untuk bersuara keras. Ketika Anda bersuara keras, Anda sebenarnya mengakarkan ingatan. Jadi huruf pertama yang Anda pelajari kalau di metode ABK adalah do A, seperti itu ya. Oh, ini adalah do, ini A. Dengan sendirinya suara Anda akan teringat. Anda akan lebih mengingat, Anda akan lebih mudah menghafal. Kemauan untuk bersuara keras ini penting sekali. Terus kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kita memulai dari yang paling mudah, memulai dari bertahap yang paling mudah. Kalau Anda belajar dengan menggunakan metode ABK, kita sudah susun sedemikian rupa. Kita sudah sampaikan bahwasanya evaluasi halaman 15 itu harus bisa 80%. Kalau Anda belum bisa 80% bisa, ulang lagi dari depan, tidak masalah. Jangan terburu-buru. Kita tidak mentarget jam. Makanya di dalam metode kita tidak ada sekian jam bisa baca Al-Quran. Tidak, kemampuan orang masing-masing berbeda. Sehingga Anda senyamannya Anda. Kalau memang Anda rasa Anda belum menguasai, ulangi lagi. Lihat video kami di video modul 1, video 1 sampai video 5. Ada 5 video, itu Anda tonton semuanya, itu tidak memakan waktu 2 jam itu. Terus kemudian yang paling penting juga adalah Anda menyadari bahwasanya meskipun ini terlihat seperti seperti main-main, seperti belajar abata untuk anak-anak kecil, tapi tidak, ini adalah bahasa Al-Quran.
yang nanti ketika Anda sudah masuk ke dalam Al-Quran, ini semuanya pasti kepake, tidak mungkin tidak kepake. Karena Al-Quran itu disusun dari huruf-huruf itu. Jadi kalau Anda membaca kitab tafsir, Alif Lam Mim, Ha Mim, Yasin segala macam itu, seakan-akan Allah mengatakan, wahai orang-orang Arab, dengan huruf-huruf inilah kalian itu mengucapkan sesuatu, dengan huruf-huruf inilah kalian berbicara. Maka adakah kalian bisa mendatangkan kitab seperti ini? Makanya ketika Anda memasuki modul pertama, jangan disepelekan. Ini adalah huruf-huruf Al-Quran. Ini yang harus Anda kuasai dengan matang. Dan dari huruf-huruf inilah Anda nanti akan mendapatkan pahala. Rasulullah sampaikan, setiap orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan, dalam maknanya ya, setiap orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan sebuah kebaikan. Saya tidak katakan Alif Lam Mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dari huruf-huruf Al-Quran inilah kita akan mendapatkan kebaikan. Yang kebaikan-kebaikan itu akan menutupi kesalahan-kesalahan. Bukankah Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwasanya watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah setiap setiap keburukan kalian itu dengan hasanah, dengan kebaikan, tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Maka jangan menyepelekan huruf ini. Jangan menyepelekan huruf-huruf Al-Quran. Setiap huruf diberi tenaga, setiap huruf diberi power, setiap huruf diberi harapan, setiap huruf diberikan kekuatan yang sama. Dan teknis membacanya semuanya dibaca pendek ya. Diberi kekuatan, diberi power, hamada, seperti itu. Jadi kita memang bersemangat kita meraih ilmu dari Allah ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menjadi catatan adalah ketika Anda masuk modul pertama, semua huruf sudah diharokati. Semua huruf sudah diharokati dengan tanda baca fathah. Sehingga semuanya dibaca A, dan yang O sedikit sekali. Saya sudah jelaskan panjang lebar di modul. Semuanya dibaca A. Jadi jangan ragu untuk menghidupkan ro, ha, ma, ja, ma, da, seperti itu. Jangan ragu untuk dihidupkan hurufnya. Jangan ro, jangan fa, seperti itu. Semuanya sudah dikasih tanda baca, dan semuanya pasti berakhiran A atau O. Kemudian yang menjadi catatan adalah ketika Anda latihan, ketika Anda evaluasi, ketika Anda belajar mengukur diri, banyak sekali parameternya. Apakah sudah lancar atau belum, apakah sudah benar atau belum, itu banyak sekali parameternya. Oleh karenanya kami tetap menyarankan untuk talaki, untuk disimakkan. Jangan berasumsi dengan kebenaran diri pribadi. Rasanya kok sudah bagus ya. Jangan seperti itu. Banyak sekali parameternya. Tidak harus disimakkan kepada kami. Tapi meskipun demikian kami memfasilitasi. Silakan Anda kontak WhatsApp kami. Silakan Anda rekam suara Anda dan berikan penjelasan halaman berapa yang sedang Anda baca. Nah, itu mungkin yang menjadi catatan penting di modul pertama. Kita besok pagi kita akan mulai simaan modul kedua, atau mungkin hari ini kita boleh bagi yang mau menyimakkan modul kedua. Jadi ketika saya sampaikan modul kedua, berarti kalau yang mau masih menyusul di modul pertama silahkan, tidak ada masalah. Saya tidak ada masalah, tapi jangan melompat. Kalau evaluasi modul kedua itu ada di halaman 28, maka halaman 1 sampai 28 boleh Anda baca. Silahkan, Anda yang merasa ingin disimakkan halaman berapa terserah, monggo. Saya tunggu di grup. Tetap semangat, ayo aktif, supaya yang lain juga dapat manfaat. Jangan malu. Kalau Anda sekarang malu, besok juga malu.
Bagaimana mungkin Anda mungkin kita tidak pernah ketemu, mungkin Anda sama teman grup juga tidak pernah ketemu, Anda malu, apalagi ketika Anda belajar offline. Ini mumpung kesempatan, sebentar lagi Ramadan, silahkan manfaatkan sebaik-baiknya. Sekali lagi tolong aktif di grup untuk membaca makro-makro antara mulai dari halaman 1 sampai halaman 28. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.